Puji Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada. Hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya bawa judul yaitu tentang bersuka cita. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa. Arti dari kata bersuka cita yaitu hati yang bersuka atau hati yang bergembira. Hati yang bersuka pasti mempengaruhi setiap aktivitas kita, menambahkan semangat dalam kehidupan kita. Tetapi kebalikannya, hati yang pedih akan membuat kita lemah, letih, lesu, seperti tidak ada semangat dalam menjalani kehidupan kita, melakukan aktivitas tidak punya semangat. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Berbicara tentang senantiasa berarti tanpa batas, tanpa waktu. Mungkin kita berpikir, bagaimana bisa bersukacita setiap waktu, setiap saat, sedangkan persoalan yang satu belum selesai. Persoalan yang itu belum selesai. Semuanya seakan mencengkram sehingga menghilangkan sukacita itu. Tidak bisa kita pungkiri, selama kita hidup, kita selalu berada di dalam komunitas, di dalam lingkungan yang beragam, baik dalam keluarga, pertemanan, persekolahan, pekerjaan. Semuanya kita dihadapkan dengan orang-orang di dalam komunitas. Dalam komunitas pasti adanya pergesekan, pertentangan, percekcokan, perbedaan pendapat, sehingga dapat mempengaruhi sukacita kita. Tapi hari ini kita belajar untuk tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari hal-hal yang bisa merenggut sukacita kita. Tapi jangan biarkan kondisi luar, keadaan di luar merenggut sukacita kita secara pribadi. Biarkanlah janji Tuhan ada di dalam hati kita, sehingga kita tetap terus bersukacita. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sebenarnya apa saja yang membuat seseorang tidak bersukacita dalam menjalani kehidupannya? Ada beberapa poin yang saya bawakan. Mungkin ada di antara kita yang mengalaminya saat ini. Yang pertama yang saya bawakan yaitu kekhawatiran. Ada dalam kitab Amsal berkata, kekhawatiran membuat hati tidak bersukacita. Jujur, sebagai manusia, kita pasti memiliki kekhawatiran tentang bagaimana hari esok, bagaimana ke depannya, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, uang sekolah untuk anak besok apa yang besok saya bisa belanjakan, untuk keperluan rumah apa dan sebagainya. Itu bisa merenggut sukacita kita, karena kekhawatiran, besok apa ya? Tapi hari ini kita belajar, jangan terkendalikan oleh kondisi di luar. Tetaplah bersukacita. Kalau bukan diri kita sendiri yang menyemangati diri kita sendiri, siapa lagi? Orang lain gak mungkin kalau kita sendiri tidak mau bersukacita. Pertama yaitu kekhawatiran. Jangan biarkan kekhawatiran merenggut sukacita kita. Boleh khawatir, tapi jangan sampai berlebihan yang membuat kita kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, bahkan tidak bersemangat hidup, bahkan membuat kita sakit. Hari ini kita belajar untuk terus bersukacita, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang tidak bersukacita? Kepahitan. Bagaimana mungkin bisa bersukacita sedangkan hati sedang pahit?
sedang hati sedang terluka, hati sedang menangis, bagaimana mau bersuka cita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tapi saya mau katakan kepada kita, apa keuntungan yang kita dapat ketika kita memiliki kepedihan hati? Kalau kita patah hati, apa kita memiliki keuntungan? Apakah yang bisa kita buat? Mungkin kita disakiti oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin saja engkau ditinggalkan oleh orang yang kau kasihi. Sedangkan kau sudah berkorban banyak, tapi yang kau dapatkan hanyalah hal yang sia-sia, kekecewaan, sehingga membuat hatimu pedih dan menghilangkan sukacita. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, pikirkanlah perkara yang di atas, yang membangun, yang sedap didengar. Segala sesuatu yang membuat hati kita sejuk, yang lalu biarlah berlalu, yang mengecewakan biarlah mengecewakan. Tapi hari ini, kembali lagi miliki pengharapan kepada Tuhan. Tidak ada artinya pedih hati terhadap orang lain. Kita memang tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan hati kita sendiri. Kita harus lebih dahulu mengasihi diri kita. Puji Tuhan, agar kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Percayalah firman Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita menghidupi firman Tuhan, kekhawatiran, kepahitan, kecemasan, ketakutan itu tidak bisa mempengaruhi iman percaya kita. Tidak bisa merenggut sukacita kita. Karena apa? Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan dalam diri sendiri, katakan pada diri sendiri, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Yesus Kristus akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut keperluan kita masing-masing. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tetaplah bersuka cita. Tetaplah senantiasa bersuka cita. Karena di dalam Amsal berkata, Amsal 17 ayat yang ke-22, firman Tuhan demikian. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya, kalau kita bergembira dalam keadaan susah pun, kita masih punya kekuatan. Karena apa? Kita tetap bersuka cita, kita sembuh. Kita punya pengharapan. Kita terus berjalan, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita menemukan apa yang kita mau di dalam Yesus Kristus.